Selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Bapak ingin mengabsen kalian. Apakah hari ini anak-anak ada yang tidak hadir? Bagus, Bapak senang kalian semua bisa hadir hari ini. Pertahankan ya. Baik anak-anak, apakah kalian semua sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, ayo siapkan buku paket dan buku tulis kalian. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya fisik dan biologis dari sistem bumi atau atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Oleh karena itu, pencemaran lingkungan tidak baik bagi kesehatan karena dapat mengganggu kesehatan makhluk hidup sehingga dapat menimbulkan sakit, sesak nafas, dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, dan yang ketiga, pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan bisa terjadi karena adanya polutan. Polutan adalah bahan atau benda yang dapat menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti sampah, limbah, dan zat kimia. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yaitu yang pertama, ada pencemaran air, di mana pencemaran air merupakan perubahan penurunan kualitas air di suatu tempat perairan seperti sungai, danau, maupun laut. Contohnya yaitu pencemaran danau, di mana pencemaran yang terjadi akibat limbah dan sampah yang dibuang secara sembarangan di danau. Yang kedua yaitu pencemaran udara, di mana pencemaran udara adalah masuk dan bercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer, sehingga memunculkan polusi udara. Contohnya yaitu polusi udara asap kendaraan bermotor, polusi udara dari limbah asap industri atau pabrik, dan kebakaran hutan. Nah, jenis pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah, di mana pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana bahan atau zat kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Contohnya yaitu pencemaran tanah oleh bahan kimia, pencemaran oleh sampah, dan pencemaran oleh pestisida dan pupuk. Terjadinya perubahan lingkungan akan memengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Makhluk hidup pada suatu lingkungan selalu tergantung antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, apabila ada salah satu komponen yang berubah, maka akan menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Coba perhatikan kedua gambar berikut. Gambar yang pertama menunjukkan daun yang jatuh ke sungai. Gambar kedua menunjukkan seseorang yang sedang membuang sampah ke sungai. Nah, apa bedanya? Pada gambar pertama, beberapa daun jatuh dari pohon ke sungai. Daun-daun tersebut akan terbawa air sungai dan tidak menyebabkan bau, serta air sungai tetap jernih. Akan tetapi, pada gambar kedua, sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan menghambat arus sungai dan dapat menyebabkan bau yang tidak sedap, bahkan menyebabkan air menjadi keruh. Hal inilah akan memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang berada di sungai. Lalu, apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan satu dari beberapa faktor yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan. Pencemaran lingkungan atau environmental pollution merupakan segala sesuatu baik berupa bahan-bahan fisika maupun kimia yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Atau, mudahnya bilang,
Pencemaran lingkungan adalah keadaan di mana ekosistem mengalami ketidakseimbangan. Di lingkungan terdapat faktor abiotik dan biotik yang menyusunnya. Keseimbangan lingkungan hanya dapat terwujud apabila ada keselarasan antara faktor abiotik dan faktor biotik. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi, pencemaran lingkungan terjadi akibat dari kumpulan kegiatan manusia atau sebuah populasi dan bukan dari kegiatan perorangan. Selain itu, pencemaran dapat diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya, gunung meletus yang menimbulkan abu vulkanik, seperti meletusnya Gunung Merapi. Pencemaran lingkungan terjadi apabila ada suatu polutan yang masuk ke dalam lingkungan tersebut. Apa itu polutan? Polutan merupakan suatu zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan makhluk hidup. Polutan dapat berupa zat kimia, debu, suara, radiasi, atau panas yang masuk ke dalam lingkungan. Lalu kapan suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Ada 3 syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Contohnya tadi, ketika seseorang membuang sampah ke sungai, dan ketika sampah itu banyak, maka sampah itu akan mengendap ke dasar sungai dan mengganggu ekosistem dasar sungai. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Kalau sampah, semestinya berada di tempat sampah, bukan di sungai. Terdapat beberapa macam pencemaran lingkungan, di antaranya ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Manusia tidak dapat mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor alam. Tetapi, manusia dapat mengendalikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh faktor kegiatannya sendiri, seperti limbah rumah tangga, limbah industri, zat-zat kimia berbahaya, tumpahan minyak, asap hasil pembakaran hutan, dan minyak bumi, serta limbah nuklir. Baik, terima kasih atas partisipasinya ya anak-anak, karena telah mengikuti pelajaran Bapak. Bapak tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak, sampai jumpa kembali.